warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Herliani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Tanjung, Kabupaten Tabalong. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk tugas modul 3.1.A.6 terkait dengan nilai-nilai kebajikan untuk pengambilan keputusan seorang pemimpin. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah yang berada di sekolah saya. Yang kedua yaitu kepala sekolah yang berada di lingkungan seputaran terdekat di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Tanjung. Dan mari kita lakukan sesi wawancara yang pertama dengan Bapak Haji Kibli Hadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya hari ini mau mengganggu waktunya Bapak, boleh Bapak? Silahkan. Gini Pak, saya kebetulan ada tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 di mana diminta untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin sekolah. Nah, Bapak kan sudah lama nih menjadi pemimpin sekolah atau pemimpin pembelajaran. Dalam kapasitas di sini adalah selaku kepala sekolah. Boleh Bapak ya? Ya, silakan. Ulun langsung aja Pak mewawancarai Bapak. Di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut pemahaman saya, untuk mengidentifikasi apakah masalah itu merupakan bujukan moral atau dilema etika, hal ini terkait dengan dua hal, yaitu jika masalah itu terkait dengan pelanggaran hukum, maka sudah tentu itu benar lawan salah. Ini terkait dengan bujukan moral. Namun, jika masalah itu terkait dengan mempertimbangkan hal yang sama-sama benar, berarti ini adalah terkait dengan dilema etika. Oh gitu Pak ya. Nah sekarang selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi masalah dari berbagai sudut pandang. Bila masalah itu membutuhkan pertimbangan yang matang, saya harus melibatkan beberapa unsur, antara lain wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan lain sebagainya, sehingga saya dapat mendapatkan masukan yang konstruktif yang dapat menguntungkan semua pihak. Baik, berdasarkan itu Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah yang pertama dengan mengidentifikasi latar belakang masalah, siapa yang terlibat untuk mendiskusikan dengan stakeholder sekolah, menguji terkait dampak yang ditimbulkan setelah keputusan yang akan diambil, dan mencari solusi dan alternatif sebelum mengambil keputusan. Kira-kira biasanya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Terhadap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif adalah dengan cara mendiskusikan kasus dengan stakeholder sekolah, karena dengan diskusi akan dapat kita ketahui beberapa hal secara mendalam, misalkan latar belakang mengapa kasus terjadi, bagaimana solusi dan alternatifnya, kemudian menguji dampak dari keputusan yang diambil. Dengan demikian, keputusan yang diambil sudah melalui beberapa pertimbangan yang matang dari beberapa sudut pandang. Jadi begitu Pak ya. Nah kalau misalkan ada hal-hal
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya bagaimana Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, menentukan keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Benar Pak ya, jadi harus menentukan yang terbaik. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk penyelesaiannya, misalkan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Selama ini saya tidak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Tergantung situasi dan kondisi, bobot ringan atau berat masalah yang dihadapi, kemudian mendesak atau tidak untuk diselesaikan. Jika masalahnya ringan, bisa jadi saya ambil keputusan atas dasar pertimbangan saya pribadi. Namun, jika masalah tersebut membutuhkan pertimbangan yang mendalam, saya akan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang saya jelaskan di atas poin 3 tadi. Oh baik, jadi masih berkesinambungan Bapak ya dengan di atas. Nah kemudian Pak, misal nih di sekolah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan sehingga kasus-kasus dilema etika itu dapat terselesaikan? Dalam hal ini tentu yang selama ini membantu saya dalam mempermudah untuk mengambil keputusan dilema etika adalah tim sekolah yang luar biasa, yakni para wakil kepala sekolah, guru BK, guru wali kelas, kemudian komite sekolah dan stakeholder sekolah lainnya jika diperlukan. Nah sekarang yang terakhir Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini adalah saya meyakini bahwa setiap masalah itu pasti ada dan pasti ada solusi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Keputusan yang bijaksana itu didapat atas pertimbangan dari berbagai macam sudut pandang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancara kali ini. Jadi saya nanti misalkan nih suatu saat menjadi pemimpin pembelajaran, yang jelas sekarang juga menjadi pemimpin pelajaran. Jadi saya bisa nanti mengikuti jejak Bapak di dalam pengambilan keputusan di sini. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semoga sukses. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Boleh mengganggu waktu Bapak sebentar? Di sini saya memiliki tugas Pak. Saya mengikuti pendidikan di Penggerak. Ini sudah sampai pada modul 3.1. Nah, kebetulan pada modul 3.1 ini untuk peserta diwajibkan untuk membuat sesi wawancara tentang pengambilan keputusan kepada kepala sekolah itu minimal 2-3 orang yang terdekat dengan sekolah. Jadi kesempatan ini Ulun meminta Bapak gitu untuk berkenan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang Ulun sampaikan. Karena Bapak kan sudah lama nih menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya banyak juga pengalaman di dalam pengambilan keputusan selama ini. Bisa dimulai Bapak ya? Iya, silakan. Yang pertama di sini selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ya jadi yang perlu kita garis bawahi ya, namanya dilema etika ataupun yang namanya rujukan moral yang perlu kita sepakati pemahamannya atau di situ adalah untuk kita di lingkup, karena kita sebagai kepala sekolah SMA Sari Tanjung, jadi untuk lingkup kita di SMA Sari Tanjung apa yang telah kita laksanakan. Nah tentunya dalam mengidentifikasi suatu permasalahan atau suatu kasus yang ada di sekolah selama saya memimpin itu ya ada beberapa varian atau beberapa bentuk-bentuk dari kasus atau permasalahan itu. Karena kita di lingkup sekolah itu adanya pertama adalah guru dan tenaga pendidikan, dan juga adanya yang paling pokok itu adalah peserta didik. Jadi 3 elemen di intern sekolah itulah dari 3 unsur itu, dan biasanya plus dengan di luar lingkup sekolah itu masyarakat. Di sana ada orang tua, ada komite dan lain sebagainya, yang mana kesemuanya itu sebagai stakeholder yang ada di sekolah selama ini. Nah tentunya mengidentifikasi permasalahan ini bisa terjadi di semua antar unsur yang ada. Misalnya antara kita di lingkup kepegawaian itu mungkin dari guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, atau dari guru ke tenaga pendidikan. Bisa juga antara guru dan siswa atau sebaliknya. Nah sehingga dalam mengidentifikasi inilah ada beberapa hal yang menjadikan acuan, sehingga semua permasalahan itu apakah termasuk dilema etika ataukah itu suatu rujukan moral. Itu kira-kira untuk sementara yang dari beberapa varian dari munculnya beberapa masalah itu. Jadi kalau mengidentifikasi itu biasanya kami dari bentuk permasalahan apakah itu dilema etika. Nah kalau dilema etika ini kan semua permasalahan itu dari dua pihak itu mempunyai sudut yang berbeda mungkin. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, dari yang punya masalah itu mempunyai semacam pandangan dan latar belakang yang benar, sehingga dari sisi itu ada pembenaran gitu. Ya, lain dengan yang rujukan moral. Ya, rujukan moral ini jelas adanya suatu katakanlah situasi masalah yang cenderung ke arah yang memang di situ ada unsur salah tapi dipaksakan supaya benar. Nah itu yang mengidentifikasikan ke situ cara istilahnya secara umumnya gitu. Kemudian selama ini Bapak menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tadi di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Ya, jadi kalau dari sisi dilema etika ini kan kita semuanya ini ada semacam standar untuk menjustifikasinya. Ya, menjustifikasinya kita di lingkup sekolah terutama di SMA 1 ini itu mempunyai yang namanya regulasi, atau kalau skup kita di guru dan tenaga pendidikan itu ada yang namanya tata tertib dan disiplin guru dan tenaga pendidikan.
Nah, kalau sekup untuk di siswa itu punya tata tertib siswa, sehingga dari acuan itulah untuk mengambil standar acuan apakah nantinya semua itu harus memberikan tindak lanjut, bentuk-bentuk komitmen, bentuk-bentuk ya loyalitas dan juga kebaikan dari semuanya yang mengandung permasalahan tersebut yang dikategorikan dalam dilema etika itu. Nah, dalam dilema etika ini kan menggarisbawahi bahwa dari sisi apa yang ia lakukan itu mempunyai nilai yang benar. Contohnya kalau kita siswa itu kan mungkin datang ke sekolah lambat atau ia tidak seragam ataupun yang kesemuanya itu dalam sisi aturan sekolah ini adalah melanggar atau salah. Tapi dari sisi anak sendiri ya lambat itu kan karena banyak faktor dan selama ini banyak yang kita temui di sekolah, yaitu misalnya anak itu dari sisi tempat tinggal jauh, tapi itu kan sudah rutinitas harusnya tidak terjadi. Tapi yang terjadi temporer itu misalnya anak membantu orang tua dari sisi untuk pekerjaan di rumah itu bisa terjadi, atau mengantar keluarganya atau yang dipekerjakan dalam arti untuk menindaklanjuti dari perintah orang tua. Nah, dari sisi ini sangat baik sebenarnya, tapi dari sisi kedatangannya lambat itu juga masalah. Nah, datang lambat pun bagus karena inya masih berkomitmen untuk bersekolah dengan baik. Nah, kebaikan anak dua sisi tadi itu sebenarnya baik semua gitu. Dari sisi sekolahnya salah, tapi dari sisi inya di pihak inya sendiri dan keluarganya betul karena ketaatan pada orang tua. Nah, itu yang inilah sehingga dilema etika ini kita dengan adanya permasalahan ini ya kita dianalisa dulu dalam arti untuk pendekatan ini, sehingga kita di sekolah ada dua sistem penanganan, yaitu ke pelanggaran yang terkait oleh tatib atau oleh pengelola tatib dari Buka Koordinasi Kesiswaan. Tapi untuk membantu pemecahan masalah dari anak itu, nah itu akan dibantu oleh bimbingan konseling, sehingga kita di pihak sekolah itu memberikan ya semacam proporsi, sehingga dari sinilah pentingnya koordinasi dari pihak sekolah dengan anak, sekolah dengan keluarga, sehingga hal yang baik itu supaya semuanya bisa terjalani dengan tidak menimbulkan dilema etika itu tadi. Baik Bapak, jadi itu mencakup juga nanti langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan Bapak selama ini ya di dalam menangani ada kasus-kasus yang dimana itu baik itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah sekarang Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dari langkah-langkah dari mungkin? Iya. Jadi yang paling efektif sebenarnya dilema etika ini menurut saya pribadi sebagai pimpinan itu sebenarnya hal yang bagus gitu. Hanya dari sisi konteksnya aja yang kurang pas. Ya anak berbakti pada orang, membantu pekerjaan rumah dan sebagainya itu kan sangat bagus gitu. Tapi konteksnya karena ya punya kewajiban sekolah, belajar, nah itu harusnya juga dominankan itu. Nah, makanya kami di sekolah hal kayak ini dari sisi tatib tetap itu suatu pelanggaran, tapi dari sisi sekolah lain melalui DK, melalui wali kelas, karena kita di SMA 1 itu kan menjalankan yang namanya pendidikan keluarga, sehingga proporsi anak di lingkup sekolah, ditanggung jawab sekolah,
tapi proporsi di luar sekolah itu tanggung jawab orang tua, dan ini sudah disepakati sejak di hari pertama masuk sekolah. Orang tua diundang mengantarkan anak, sepakat untuk membangun pendidikan keluarganya yang intinya anak-anak kita itu mendapat perhatian penuh baik di lingkup sekolah atau di keluarga. Nah, kalau yang di lingkup etika itu, kalau kita di sekolah itu efektifnya itu melalui yaitu pelayanan bimbingan konseling, sehingga bimbingan konseling ini selalu berkoordinasi dengan pihak orang tua, sehingga sekecil apapun mungkin ketidaktahuan orang tua dan sebagainya, sehingga hal-hal yang baik tadi jangan sampai terjadi miss, sehingga dari situlah benturan-benturan atau permasalahan dilema etika itu seminimal mungkin tidak terjadi. Baik Bapak ya. Jadi selama ini sudah dijalankan oleh Bapak nih. Nah sekarang ada nggak Pak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya dong, ya tentunya sangat banyak, karena ya semuanya itu kan dari permasalahannya ada, dan kita kan semua apa yang kita terapkan di sekolah, baik itu yang untuk tataran kita di pegawainya, di antara guru dengan guru, guru dengan pendidikan atau pendidikan dengan pendidikan, kemudian juga antara siswa, dengan guru, kan semua pasti terjadi yang namanya dilema etika ini. Tapi dari sisi untuk tantangan ini, kita kan disitulah konteksnya, konteks anak itu dari apa, konteks kita dari pegawai saya sendiri, saya dari guru, dari pendidikan, konteksnya kayak apa. Nah disitulah sehingga kita harus bahasanya berkomitmen bahwa semua di lingkup sekolahan ini, satuan pendidikan ini itu punya aturan, dan apa yang baik belum tentu nantinya harus melanggar aturan itu. Nah, makanya tantangan-tantangan inilah yang harus ditindaklanjuti dalam memberikan keputusan yang lebih memberikan edukasi atau jalan keluar yang mana yang penting, karena ini sama-sama baiknya ya harus yang terbaik, dalam arti ya semua yang baik itu jalan dengan proporsinya, tapi tidak benturan dengan yang lainnya atau menimbulkan permasalahan yang termasuk dilema etika ini. Ya, jadi tantangan ini tantangan untuk memberikan tindak lanjut supaya benturan masalah dilema etika itu tidak terjadi, tapi apa yang jadi masalah itu bisa dijalani dengan proporsinya. Terselesaikan dirinya Pak ya? Iya, terselesaikan. Nah sekarang apakah Bapak itu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan apakah langsung penyelesaiannya langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian, misalkan bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Iya, jadi setiap permasalahan dan juga kasus-kasus yang ada itu semua akan melihat dari kasus per kasus itu atau masalah permasalahan itu. Karena apa? Karena di dalam suatu permasalahan itu pasti kita kategorikan dulu, kategorinya apakah itu termasuk hal berat ataukah sedang ataukah yang ringan. Nah dari situlah kita mengidentifikasi bobot permasalahan itu. Nah dari bobot itulah kalau itu berat itu tentunya harus cepat ditindaklanjuti. Nah karena apa? Karena ya kesemuanya itu sudah memberikan efek yang kurang baik mungkin dirinya dan juga kepada lingkup kerja atau satuan pendidikan sekolah. Tapi kalau ringan misalnya yang perlu masih ada semacam sedikit toleransi, dalam toleransi ini toleransi untuk penanganannya itu diakumulasi gitu, atau
Nah dari situlah kita biasanya ada penjadwalan gitu, penjadwalan dalam arti ya kalau kita siswa dengan misalnya dari anak dengan guru misalnya permasalahan itu kan nanti diakumulasi di BK. Kalau kita antara kepala sekolah dengan guru ataupun dengan tenaga pendidikan, nah itu diakumulasi. Kalau itu ringan, ya, catatannya dengan ringan itu kita akumulasi. Sehingga kalau sudah perlu ditindaklanjuti, ya kita jadwalkan sekalian untuk pembinaan itu. Nah kalau kita kayak di dalam ya, aturan sekolah, ya, menurut regulasi, apalagi ada kewajiban kalau kita PNS itu ada dialog, SKP, sehingga memang kewajibannya gitu. Jadi bahasa katakanlah katakanlah apa ya semacam timbulnya dilema etika itu, nah itu disitulah kita saling apa ya bahasanya berkoordinasi dalam arti untuk memberikan apa ya tindak lanjut kesepakatan bahasanya, karena ini sebenarnya sama baiknya tapi untuk mengambil kesepakatan supaya tidak benturan antara yang masalah itu dengan regulasi atau aturan yang ada di sekolah. Yang berat yang ringan Pak ya, ada Iya. yang jadwal yang tidak ya. Iya gitu. Sekarang adakah orang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya dalam setiap permasalahan di skop kita itu melihat konteksnya. Jadi kalau konteksnya di intern kita, kalau misalnya siswa gitu, nah kalau siswa ya supaya ke semuanya itu memberikan proporsi. Jadi permasalahan anak itu pada dasarnya adalah bagian dari kewajiban kita untuk memberikan terbaik bagi anak itu, atau bahasanya itu pelayanan prima lah gitu. Kenapa? Ini semua kita tidak bisa menjustifikasi sesuatu permasalahan yang terjadi pada anak, apalagi ini kalau sudah teridentifikasinya masalah dilema etika ini kan mengandung benar kan gitu, dan itu hanya memberikan proporsi format yang sekiranya yang baik ini juga tetap terjaga. Nah di sini kita kalau lingkup sekolah itu dan juga perlu digarisbawahi lagi, semua regulasi aturan kalau ke siswa itu kan tata tertib. Nah tata tertib itu sekali lagi garisbawahi itu bukan kayak semacam pasal memasal menghukum anak, enggak. Justru disitulah sesuatu yang ingin baik itu harus ada aturannya. Sesuatu yang ingin sukses ya harus ada aturannya. Sesuatu yang ingin memberikan spektakuler anak prestasi ya harus ada aturannya. Sehingga sekali lagi aturan itu sebenarnya mengkondisikan supaya apa? Semua itu berjalan dengan baik dan maksimal. Nah makanya disinilah kita adanya ya semacam tenis penanganan itu dengan lebih mengedepankan siswa itu sebagai yang perlu sangat diperhatikan dan dilayani kayak apa terbaiknya itu. Dan bahkan indikator kita yang keberhasilan sekolah itu adalah adanya perubahan dari siswa itu sendiri, yang tadinya mungkin kayak kasus dilema etika itu ya nanti tidak ada lagi dan seterusnya. Itu yang makanya stakeholder atau unsur-unsur yang menangani sekolah ini hampir semua jadi unsur kalut terhadap ke siswa, baik guru ke siswa, pendidikan ke siswa, pelaku sekolah ke siswa. Nah sebetulnya ada ya instrumen yang kita pakai dengan tata tertib. Kalau di situ ada tata tertib, ada penegaknya adalah ada wali kelas, ada wakasek kesiswaan. Lalu untuk memberikan pemecahan pelayanan dengan varian dan kebebasan ya bahasa sekarang kan merdeka aja, artinya tidak harus kaku kayak ini kayak itu enggak gitu. Sehingga
disitulah ekspresi layanan di bimbingan konseling BK. Nah, disitulah sinergitasnya itu, yaitu akan memberikan pelayanan kepada siswa yang terbaik. Karena yang namanya siswa itu kadang-kadang kalau tidak agak sedikit dikondisikan dengan memakai tata tertib siswa itu, nah itu siswa akan agak sedikit memperhatikan. Tapi ditindaklanjuti dengan adanya BK yang sehingga permasalahan itu lebih disadarkan, dan yang paling pokok itu anak itu sadar akan permasalahannya, sehingga ia akan menindaklanjuti dengan perubahan dengan sebaik mungkin. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan selama ini Bapak masih tetap artinya berkoordinasi dengan semua stakeholder ya, Iya. di mana juga terbantu dengan adanya tata tertib tadi, yang mana tata tertib itu bukan sebagai penghukum nih, Iya. tapi betul sebagai pengkondisi supaya orang-orang atau siswa kita itu benar-benar melakukan. Betul. Iya. Jadi begitu ya. Kemudian terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin di dalam mengambil keputusan, terutama masalah dilema etika ini? Iya, jadi elastisitas antara tata tertib atau aturan atau regulasi dengan permasalahan itu tidak harus kaku gitu. Tapi yang penting adanya semacam ketegasan pasti, tapi dalam ketegasan dalam arti untuk mengkondisikan permasalahan itu supaya terlanjut berubah dengan baik. Makanya disinilah perlunya yang namanya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan seorang pemimpin ini adalah bentuk-bentuk eksistensi atau bentuk-bentuk dari tindakan yang paling penting jangan emosional, tapi yang paling penting adalah berangkat dari permasalahan, fakta, data yang dikelola dengan regulasi dan tindak lanjut pelayanan yang baik. Itu akan menurut saya pasti ada timbulnya semacam kebijakan itu, yang mana semua dapat sebagai bagian pertimbangan atau proses tindakan yang kesemuanya itu akan membantu memecahkan semua permasalahan yang mungkin menjadi setiap permasalahan kan punya latar belakang sudut pandang yang masing-masing, tapi dengan itu tadi semua itu insya Allah akan terpecahkan. Kalau kita menerapkan langsung menggunakan regulasi aturan yang kaku, pasti malah dimungkinkan menimbulkan masalah baru. Baik Bapak, jadi dari sini mungkin saya nanti misal ke depan misal jadi seorang pemimpin, tapi yang jelas sekarang kan sudah pemimpin pembelajaran, jadi apa yang sudah disampaikan Bapak semoga nanti dapat saya terapkan di dalam pengambilan keputusan. Saya lihat tadi Bapak di sini disampaikan bahwa di dalam pengambilan keputusan kita harus bijak, artinya jangan juga mengambil suatu peraturan itu dipegang kaku langsung menuruti semua aturan yang ada. Nah, otomatis kalau kita mengambil peraturan yang ada kaku, embel-embelnya jadi istilah hukuman ya Pak ya. Nah, sebetulnya kan bukan itu yang diharapkan. Kalau aturan tetap kaku, tapi dalam implementasinya itu dengan keelistasan sedikit dalam arti untuk memberikan kurang gerak dan juga membangun pemecahan itu lebih efektif daripada kita menerapkan kaku. Tapi kakunya itu tetap kaku. Tetap baku artinya kan, cuman kita sebagai pemimpin artinya membijaksanai. Dan prosesnya tadi. Prosesnya. Jadi artinya tadi betul dalam etikanya yang benar sama benar tadi. Karena sayang sudah bagus tapi itu
dianggap tidak bagus. Kita akan tetap memproporsikan itu bagus, bantu orang tua bagus. Tapi proporsi bagus itu bagus, tapi hanya membenturkan melanggar atau tetap melanggar. Nah, disitulah kita membangun elastis dalam arti untuk memberikan tindak lanjut supaya baik gitu. Baik Bapak, berarti terima kasih untuk waktunya hari ini. Sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai Bapak berkaitan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Misalkan kapan-kapan diminta lagi Bapak masih berkenan Pak ya? Bisa. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya, kasih dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demikian pemaparan sesi wawancara saya dengan dua kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.